Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut ya. Mapel mata pelajaran fikih. Oke, semuanya dibuka bukunya. Oke, dah. Halaman 42. Dah 42. Ya. Buka semuanya. Nih. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Wa minha ijtinabun najasat. Ya, dan salah satunya adalah ijtinabun najasat. Menjauhi apa? Najis. Ya, menjauhi najis. Apa ini salah satu dari syarat? Syarat apa, Nak? Syarat sah salat. Apa aja kemarin syarat sah salat? Yang pertama, waktu. Ya. Menutupi aurat, menjauhi najis, menghadap kiblat dan niat. Nah, kemarin kita udah bahas tentang waktu, kemudian satrul aurah, menutupi aurat. Hari ini kita akan bahas ijtinabun najasat, ya, menjauhi najis, ya, bersih dari najis. Oke, setelah baca, perhatikan, lihat, perhatikan, pahami, ya. Ya, faman hamala najasatan la yu'fa anha. Ya, maka bagi siapa yang membawa najis maka tidak dimaafkan. Jadi harus bersih. Au laqaha bisaubihi au badanihi lam tasihha sholatuhu. Ya, ataupun bajunya yang terkena najis ataupun badannya, maka sholatnya tidak sah. Au laqa najasatan bisaubihi au badanihi lam tasihha sholatuhu. Ya, ataupun baik itu pakaiannya ataupun badannya yang terkena najis, maka sholatnya tidak sah, ya, tidak sah. Jadi kalau mau sholat, ya harus bersih dulu badannya ataupun pakaiannya tidak terkena najis. Paham?
Paham nak? Nah itu di garis bawahi. Itu di garis bawahi. Dah? Wa in tayyana ardon najisatan au farashaha tahiran kuriha wa sahhat. Dan apabila seseorang membersihkannya, toyannya itu kayak menabur atau hanya mengelap-ngelap gitu, ya, au farashaha tahiran kuriha wa sahhat, ini tidak usah ya. Yang penting ini tadi, faman hamala najasatan la yu'fa anha au laqaha bi thawbihi au badanihi lam tasihha salatuhu. Dah, titik. Itu poin yang terpenting. Paham? Kemudian yang kedua, wa man ra'a alaihi najasatan ba'da salatihi wa jahila kaunaha fiha lam yu'id. Wa man ra'a, dan barang siapa yang melihat, alaihi najasatan, barang siapa yang melihat ada pada dirinya najis, baik itu badannya, pakaiannya, ba'da salatihi, setelah salat, setelah melaksanakan salat, wajahila, dan dia tidak mengetahui, kaunaha, tidak mengetahuinya, fiha lam yu'id, maka dia tidak harus mengulangi salatnya. Contoh, si Nayara salat dia, ya udah selesai sholat. Nah setelah sholat dia baru tahu ternyata di pakaiannya ada najis, maka itu tidak harus diulangi karena dia benar-benar tidak tahu. Ya, wa in alima annaha kanat fiha lakinna nasiyaha au jahilaha aada. Nah, itu permasalahan yang pertama tadi. Yang pertama tadi apa? Ketika seseorang melihat najis ada pada dirinya, kemudian dia menyadarinya setelah apa? Tai cicak itu najis, Ustazah. Iya, nak. Jadi kalau misalnya kena itu udah batal wudhunya, Ustazah. Bentar ya nak, kalau Ustazah lagi menjelaskan jangan dipotong pembicaraan Ustazah ya nak, itu salah satu nggak bagus, nggak sopan. Nanti insya Allah Ustazah kasih. Nanti kalau ada jeda Ustazah baru ditanya ya. Kalau Ustazahnya lagi menjelaskan jangan dipotong perkataan Ustazah ya. Paham anak-anak Ustazah? Ya, dengarkan dulu penjelasan Ustazah, nanti baru ditanya. Nggak boleh lagi Ustazahnya menjelaskan najis itu gini, Ustazah ada gini. Nah, itu nggak sopan ya nak ya. Paham? Paham, Ustazah. Jadi tunggu aja nanti insya Allah nanti kalau Ustazahnya udah selesai menjelaskan ataupun nanti Ustazahnya kasih kesempatan untuk bertanya, maka silahkan ditanya ya nak. Jangan lagi Ustazahnya menjelaskan kalian memotong perkataan Ustazahnya ya. Itu termasuk salah satu sikap bukan termasuk dari akhlak yang mulia ya. Paham? Ya. Wa man ra'a alaihi najasatan ba'da salatihi. Nah, dan bagi seseorang yang melihat ada najis pada dirinya setelah dia salat. Ya. Setelah dia salat dan dia tidak mengetahuinya sama sekali. Ya udah salatnya sah-sah aja karena dia nggak tahu. Kemudian
Permasalahan yang kedua, wa in alima annaha kanat fiha lakin nasiyaha au jahilaha aada. Ya, permasalahan yang kedua adalah apabila dia mengetahuinya bahwasanya di antara baik itu mungkin dia mengetahui badannya ada najis ataupun pakaiannya, alima annaha kanat fiha, dia mengetahui bahwasanya najis itu ada di situ. Lakin nasiyaha, tapi dia lupa. Nayara contoh. Ya, sebelum wudhu dia tahu oh ada najis ini di sini. Kemudian dia wudhu, lupa dia. Ternyata ternyata dia belum menghilangkan najis tadi. Kemudian dia sholat. Nah, setelah sholat dia tahu oh ya tadi ada najis dan saya mengetahuinya sebelum saya sholat. Maka itu harus diulangi. Harus diulangi ya nak. Paham? Ada dua permasalahan. Kalau dia apabila ada seseorang melihat najis setelah sholat, tapi dia memang nggak tahu tadi sebelum sholat ada najis, maka dia tidak harus mengulanginya. Permasalahan yang kedua adalah seseorang mengetahui bahwasanya ada najis, tetapi tatkala dia sholat dia lupa bahwasanya dia belum membersihkan najis yang dia ketahui tadi, maka dia harus mengulangi sholatnya. Ya, orang yang lupa ada najis tadi aja harus diulangi, apalagi orang yang tahu ada najis terus sholat aja dia, itu lebih parah ya. Udah tahu ada najis sholat aja dia. Ya paham? Oke. Silakan ayo tanya apa tadi Mutia? Gak ada lagi? Ayo silakan. Apa yang mau ditanya tadi? Hah? Gak ada pertanyaan? Silahkan. Kalau keputihan itu najis gak Ustazah? Enggak. Syukran Ustazah. Iya. Oke, kemudian wa man jubira azmuhu binajasin, dan barang siapa yang tulangnya itu celaka kemudian ada najis. Nah, contohnya kayak ada orang patah tulang nak, kan ada buat kayu kan, ya kan, tapi kayunya tuh kena najis, maka dia tidak boleh sholat. Nah, itu aja yang dimaksud dengan wa man jubira azmuhu binajasin lam yajid qaluhu ma'ad darar. Ini enggak usah ya, enggak penting. Kemudian kita langsung ke sini. Wala tasihhus sholatu fi maqbaratin wa husyin wa hammamin wa a'tani ibilin wa makhsubin wa astihatiha wa tasihhu ilaiha. Nah, dan tidak sah sholat itu pada apa nak? Makbaroh. Apa artinya makbaroh? Di kuburan. Ya, makbaroh artinya kuburan. Wa hammamin, dan kamar mandi. Wa husyin nanti Ustazah kasih tahu ya nak, di baris bawahi dulu itu.
Ini kita tinggalkan aja dulu, nanti insya Allah di minggu depan Ustazah jelasin. Di garis bawahi dulu. Oke, wala tasihhul fariidatu fil ka'bati wala fawqaha wa tasihhun nafilatu bi istiqbali syakhisin minha. Dan tidak sah salat fardu itu di Ka'bah wala fawqaha dan di atasnya, wa tasihhun nafilah dan sah salat sunnah itu menghadap seseorang yang juga menghadap ke kiblat. Contoh si Hansa salat menghadap kiblat, kemudian si Nayara di belakang si Hansa salat, maka itu tetap sah, ya, paham? Gitu. Jadi nggak apa-apa nak kalau ada orang sholat terus kita sholat di belakangnya, itu nggak apa-apa. Oke, paham? Kemudian salah satu syarat sah sholat adalah apa? Istiqbalul qiblah. Apa istiqbalul qiblah? Menghadap kiblat, ya. Fala tasihhu bidunihi illa li'ajiz. Dan tidak sah tanpa menghadap kiblat, tidak sah sholat itu tanpa menghadap kiblat kecuali bagi orang yang punya ujur, ya. Jadi apakah sah sholat kalau kita tidak menghadap kiblat? Tidak, illa li'ajizin wa mutanaffilin rakibin sa'irin fi safar, ataupun seseorang yang sholat di atas kendaraan, ya, ataupun di pesawat, ya, sholat enggak apa-apa tidak menghadap kiblat. Nah, ini di garis bawahi sampai fi safarin. Fala tasihhu bidunihi illa li'ajizin wa mutanaffilin rakibin sa'irin fi safarin. Wa yastadillu 'alaiha fis safari bil qutbi wasyamsi wal qamari wa manazilihima. Ya, kalau seandainya kita pergi bersafar ke tempat orang ataupun entah di mana dan kita tidak mengetahui mana arah kiblat, maka kita boleh mencari tahunya, mencari petunjuk dari apa? Qutbi. Apa artinya qutbun? Ayo, ada yang tahu? Wasyamsi, syamsun apa artinya? Matahari. Ya, wal qamari. Wa manazilihima. Dan tempat-tempat, ya, tempat terbit dan tenggelamnya matahari tersebut. Maka kita bisa mencari arah, ya, melalui tempat terbit dan terbenamnya matahari. Kemudian wa ini jatahada mujtahidani fakhtalafa jihatan lam yatba' ahaduhumal akhar. Wa ini jatahada, dan apabila seseorang berjihad, dan apabila ada dua orang yang berjihad, ya, sedang berjihad, maksudnya berjihad ini sedang berjihad mencari tahu arah. Contoh si Aresa sama Hansau sedang berjihad mana arah yang betul, mana kiblat
kemana arah kiblat sesungguhnya, ya, sedang berjihad. Fakhtalafa, maka kedua orang ini pun berselisih. Maka bagaimana kita mengikutinya? Lam yatba' ahaduhumal akhar. Ya, boleh mengikuti si pendapat si A ataupun si B, tetapi tidak boleh mengikuti pendapat selain kedua orang ini. Nah, begitu. Ini pembahasannya nanti aja ya. Ya, yang intinya kalau seseorang sholat harus menghadap kiblat, ya. Pengecualiannya yaitu bagi orang yang safar, ya. Itu aja yang penting, nak, di garis bawahi. Yang di bawahnya enggak usah dulu. Oke, kita tinggalin aja nih. Wa minha an-niyah, ya. Dan salah satu dari syarat sah salat yaitu an-niyah. Niat. Fayajibu an yanwiya aina salatin muayyanah, ya, maka wajib berniat pada salat yang sudah ditentukan. Contoh, kita mau salat asar, kita tahu kan, maka kita harus berniat dalam hati, oh ya, saya mau salat asar. Pasti, mana ada orang yang mau salat, mungkin ya, tapi kemungkinannya sangat kecil. Tatkala seseorang mau sholat asar, dia nggak tahu dia itu mau sholat asar. Contoh, si Hilwani ambil uduk dia jam 4, kemudian dia sholat, tapi dia nggak tahu sholat apa yang dikerjakannya. Adakah orang kayak gitu? Ada mungkin ya. Orang gila. Ya, jadi niat itu nggak usah pakai usolli ya, nak. Karena kita kan udah tahu di dalam hati. Contoh, Hansa, setelah mendengar azan jam 1 siang, anti wudu, anti tahu mau sholat apa itu? Nah, sholat apa? Ayo, sholat apa? Sholat zuhur. Tahu anti berapa rakaat di situ? 4 rakaat. Ya, tahu anti hukumnya apa sholat wajib itu? Tahu, Ustazah. Apa hukumnya? Sholat wajib. Iya, ya. Jadi gitu ya, nak. Jadi niat itu nggak harus pakai usolli. Kayak mana? Usolli fardhu zuhri. Nggak usah ya. Karena kita udah tahu bahwasannya kita mau sholat zuhur kah, sholat asar, dan kita tahu itu berapa rakaat, hukumnya itu wajib gitu. Ataupun ada seorang si Aresya jam 9 pagi, enggak kayak gini, setelah Zoom dia sholat, ambil arudu, sholat. Kira-kira sholat apa si Aresya jam 9 pagi? Sholat duha. Nah, sholat duha. Paham, nak? Ya, jadi yang garis bawahi yang Ustazah bilang tadi, yang penting nih, dari ijtinabun najasat sampai sholatuh, ya, itu penting. Kemudian waman ro'a sampai a'ada, itu juga penting di garis bawahi. Kemudian wala tasihhu sholatu fil maqbarah, itu juga di garis bawahi. Kemudian istiqbalul kiblah sampai yang safar, fala tasihhu biduni
Kemudian wa yastadillu 'alaiha sampai wa manazilihima. Kemudian an-niyatu fayajibu an yanwiya aina salatin muayyanah. Itu juga di garis bawahi. Oke, dibaca-baca ya, ditulis artinya, ataupun kalian pindahkan catatannya itu ke buku tulis, baik itu pakai bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab, ya silahkan. Kalau kalian paham bahasa Arab, tulis aja bahasa Arab. Contohnya istiqbalul qiblah fala tasihhu bidunihi. Kalian paham apa ini artinya fala tasihhu bidunihi, maka silahkan. Kalau seandainya nggak paham, catat aja dalam bahasa Indonesia. Yang intinya itu harus dicatat, ya, harus dicatat di buku tulis. Nggak boleh ada yang nggak mencatat. Ya, setiap mapel itu silahkan dipindahkan ke buku tulis. Kemudian bab sifatis sholah, insyaallah akan kita bahas pekan depan. Ya, silahkan antuna murojaah lagi. Bab sholat kemarin mulai dari azan dan iqamahnya, apa pengertian sholat, apa syarat sah sholat, kemudian kapan waktu sholat, kapan batas waktu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian satrul aurah, bagaimana menutup aurat itu. Kemudian istiqbalul qiblah, tadi juga ya, ijtinabun najasat, apa pengertian dari ijtinabun najasat, apa pengertian an-niyah, kemudian apa itu istiqbalul qiblah, silahkan diulang-ulang ya. Faham? Ya, barakallahu fikun. Waktu kita udah habis. Nahtatim bilhamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Naqra kafaratal majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.